Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Di kesempatan ini kita bertemu dengan abang kita ya, Bang Agung ya. Yoi. Teman kita dulu pelayanan juga di salah satu tempat. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi. Apa kabar Bang? Baik, luar biasa. Luar biasa. Biasa ya? di luar. Biasa di luar. Biasa di lapangan itu. Bukan orang-orang di dalam yang berteduh kita. Jadi kena panas, kena hujan ya kan? Udah biasa. Udah biasa gitu. Ya, kita sebentar lagi mau dengerin kesaksiannya. Beliau begitu luar biasa ya. 2 tahun kita nggak ketemu ya, 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 Lebih tahun lah, lebih. cuma Lebih COVID ya? kan, mau COVID kan. Iya, karena COVID. Saya baru dengar lagi beliau ternyata mendapatkan sakit dan mujizat ya. Yes. Walaupun dibilang sakit tapi ada mujizatnya gitu. Amin. Makanya saya juga mau tanya-tanya, kita mau tanya-tanya kebaikan Tuhan di dalam hidup beliau yang dirasakan gitu. Oke Bang, yang aku mau tanya nih Bang, awalnya gimana sih? Awalnya kan aku lihat happy aja, jadi worship leader, jadi ini di gereja-gereja. Nah tiba-tiba gimana tuh awal mulanya? Jadi awal mula gejala waktu saya divonis kanker darah atau leukemia, memang nggak pernah terpikirkan sebelumnya dalam pikiran saya kan ngalamin sakit seperti ini. Karena siapa sih orang kalau divonis kanker tuh akan happy gitu kan? Namanya juga kanker. Kanker itu kan identik dengan kantong kering. Iya betul. Ya kan pengobatannya mahal gitu loh. Ya. Ya jadi waktu pas itu saya masih bekerja sih, itu masih COVID ya, saat itu COVID. Di tahun 2022, tepatnya di bulan Januari tahun 2022. Jadi saya udah mengalami keanehan tuh di tubuh saya. Jadi berat badan saya tuh merosot tiba-tiba dengan cepat. Kulit ini menghitam, nggak sehat. Terus urat-urat di tangan khususnya itu kanan kiri muncul seperti kayak orang bekerja berat gitu loh. Itu di bulan Januari menuju bulan Februari. Ya. Waktu itu. Nah terus kemudian nggak lama di bulan Maret 2022 kaki kanan kaki kiri saya ada seperti orang kebentur. Kebentur kan biru gitu kan ya. Nah kalau kebentur itu kan sakit, ini nggak sakit sama sekali gitu loh. Nggak sakit sama sekali, 3-4 hari itu hilang, terus muncul lagi selama 1 bulan. Selama 1 bulan di bulan Maret 2022 muncul keanehan lagi. Jadi saya kasih tahu ini ya gejala-gejalanya dulu ya. Mungkin kalau teman-teman nih ada yang ngalamin hal seperti ini ya bisa jadi kemungkinan ya leukemia, kanker darah seperti saya. Jadi setelah bilur-bilur itu, ketika saya mau bangun tidur juga masih bekerja saat itu, tiba-tiba di telinga kanan saya seperti ada kesumbat sesuatu. Nah saya pergi ke dokter THT di rumah sakit Tangerang waktu itu, salah satu rumah sakit Tangerang. Pas dicek, dimasukin alat, ternyata di dalam telinga saya, di belakang gedang telinga itu ada gumpalan darah. Dan siap untuk meletus. Seperti gunung mau meletus. Ya, dan itu rasanya juga enak banget gitu. Jadi keseimbangan saya terganggu, ya kan? Gambarnya seperti ini kalau kita pernah kemasukan air. Nah kayak gitu. Jadi nggak enak gitu kan, suaranya kayak deng kayak gitulah. Cuman ini darah isinya, karena darah nggak bisa keluar dari telinga, akhirnya keluar dari hidung. Hidung kanan. Bukan mimisan, beda. Karena bercampur lendir. Tuh. Itu di bulan Maret menuju April 2022. Di akhir April sampai Juni 2022 itu muncul keanehan lagi di mata saya, mata kanan. Mata kanan muncullah seperti kayak flash cahaya. Saya pikir apa saya karena sering lihat handphone atau gimana gitu. Kalau kita pernah di foto gitu kan ya, itu ada flash cahayanya tuh 3-5 detik hilang. Ini nggak hilang-hilang selama 1 minggu. Munculnya bintik buram di mata kanan. Terus nggak lama di mata kiri juga flash cahaya, bintik buram di mata kiri. Jadi kanan kiri nggak bisa ngeliat. Baca tulisan tuh udah nggak bisa. Hanya bisa membedakan warna. Nah saat itu saya masih melayani Tuhan. Itu masih COVID ya. Juni, Juli, Agustus 2022 saya masih tuh pelayanan. Gereja-gereja kan saya worship leader. Ya kan. Kalau orang dunia bilang anak band. Nah, band apa? Bento. Gitu kan. Saya worship leader ya, worship leader. Jadi waktu itu saya pelayanan di Juni, Juli, Agustus 2022 tuh bawa masker oksigen. Karena saturasi darah saya up and down. Sewaktu-waktu saya bisa kolaps, jatuh, meninggal.
Oh gitu. Jadi saya masih udah melakukan pemeriksaan sih, masih di rumah sakit Tangerang. Ya. Tapi belum divonis leukemia. Gitu. Jadi waktu sempat udah diambil darah. Diambil darah yang pertama belum ketahuan hasilnya. Kedua itu terdeteksi bahwa saya leukositnya tinggi. Tapi jumlah kadarnya belum tahu. Nah, akhirnya diambil darah lagi yang ketiga kali. Nah, setelah diambil darah, saya pelayanan tuh ingat banget tuh. Tanggal 3 Juli 2022 hari Minggu di salah satu gereja di Jakarta, di Ancol lah tepatnya, Jakarta Utara. Ketika saya mau turun dari mimbar, saya dengar jelas suara Tuhan audible di telinga saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sampai 3 kali. Sedangkan teman-teman saya pemusik udah pada turun, saya di depan melihat jemaat lagi ini salam-salaman gitu, karena udah mau pulang kan. Saya toleh kanan kiri nggak siapa-siapa. Oh, ini Tuhan Yesus yang bicara. Walaupun saya tidak bisa lihat wajahnya. Dibilang gitu 3 kali, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tanggal 3 Juli 2022 hari Minggu. Nah, tadi kan saya udah ambil darah kan? Udah ambil darah yang ketiga. Nah, hasilnya keluar tuh dari rumah sakit di Tangerang. Tepat hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Hasil lab keluar, ada note di bawah, catatan di bawah. Saya positif terkena kanker darah atau leukemia. Wah, itu gimana tuh pikiran tuh langsung mikirnya? Iya, mikirnya di pikiran saya saat itu ya. Tega nggak nih? Kok Tuhan begini banget? Padahal ini kan pelayanan mulu tiap hari Minggu ini di mana-mana. Nah, sempat bertanya gitu juga sama Tuhan. Gitu. Tapi saya tidak kecewa atau tidak marah-marah sama Tuhan, karena saya percaya ada maksud rencana Tuhan di balik semua ini. Amin. Dengan seizin Tuhan. Karena sebelumnya tadi kan di tanggal 3 Juli itu dia udah bicara sama saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Intinya gini, Tuhan kayak mau ngasih kekuatan gitu untuk saya menghadapi ini. Ya pasti saya menghadapi kanker darah ini bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan ini saya sendiri, enggak, tapi bersama dengan Tuhan Yesus gitu loh. Amin. Diizinkan Tuhan masuk ke lembah kekelaman. Waktu tanggal 8 Juli 2022 itu sempat saya tuh bilang sama keponakan saya, Jeremy, ayo kita buat video, kita kasih kekuatan buat teman-teman di luar sana yang terkena kanker darah ataupun kanker jenis apapun, bahwa ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Sedangkan saya belum diapa-apain sama dokter. Diobatin belum, dicolek aja belum. Dicolek belum. belum. Cuman baru pemeriksaan aja gitu loh. Belum dibawa ke RS Darmais waktu itu. Jadi masih di rumah sakit di Tangerang. Gitu. Seperti itu gejala-gejalanya. Gitu loh. Gitu. Oh, abis itu baru pas gejala-gejala itu apalagi dialamin? Nah, itu kan gejala-gejala yang saya alamin. Kemudian saya dirujuk ke RS Darmais. Nah, karena kebetulan di Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah. Ya, Darmais emang karena rumah sakit Darmais kan rumah sakit kanker nasional milik pemerintah Republik Indonesia. Presidennya Pak Joko Widodo. Oke. Halo Pak Jokowi ya. Nah, jadi waktu pas sudah situ saya dirujuk ke Darmais, diambil darah lagi dong yang keempat. Itu untuk istilah kedokterannya mempatenkan. Apakah benar saya terkena leukemia atau enggak gitu ya. Dipastikan lah gitu. Jadi diuji lab lagi. Nah, terserah hasilnya keluar. Itu tanggal 2 Agustus 2022 dan ternyata benar saya terkena leukemia. Jenisnya CML. Chronic Myeloid Leukemia. Karena kalau kanker darah itu ganas atau bukannya ada stadium 1, 2, 3 gitu? Ya, kalau kanker darah itu tidak ada stadium. Oh gitu. Kanker darah itu ada 4 jenis besar. Ya kan? Nanti boleh cari sendiri informasinya. Dan ini sangat panjang kalau saya mau jelasin bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Ya kan? Ini garis besarnya 4 jenis besar kanker darah: AML, ALL, CML, CLL. 4 gitu. Saya terkena yang CML atau Chronic Myeloid Leukemia. Apakah itu berbahaya? Berbahaya. Karena kalau kata dokter saya, pasien leukemia itu kemungkinan untuk hidupnya tuh tipis. Gitu. Ya, kebanyakan kalau kita dengar cerita yang terkena leukemia atau kanker darah kan paling hidupnya hanya bertahan berapa lama gitu terus meninggal. Iya, benar. Termasuk saya. Nah, nanti saya ceritain lebih lanjut. Nah, jadi diponis juga. Itu tadi 3 bulan kan. Terhitung dari tanggal 8 Juli 2022. 8 Juli. Jadi saya udah menghitung hari itu. Ada lagunya kan? Menghitung hari. Iya, gitu. Jadi saya nyanyi lagu itu aja tuh. Enggak bercanda. Bercanda guys. Sedih banget dong. Sedih banget ya. Nah, udah ambil darah itu kan tadi kan ada hasilnya. Dan ternyata di darah saya itu yang tadi leukositnya kan tinggi ya. Ternyata tuh hyperleukosit.
Hyper. Bukan hypergrace, hyperleukosit. Kalau hypergrace masih mending lah ya. Ini hyperleukosit. Jadi leukositnya 5 kali di atas manusia normal. Batasnya itu kan 100 ya. 100.000 ya. Itu kalau sampai 200 aja itu orang udah bisa goyang-goyang gitu nggak sih bang? Bisa jatuh. Tumbang ya. Ini saya 580.000, hampir 600.000. Gitu. Itu udah 6 kali di atas, ya hampir 6 kali lah ya. Nah karena itu masih COVID 2022 kan? Iya. Saya di PCR dong, di PCR. Dapat bonus satu lagi, kena COVID. Wah. Makin parah dong sebenarnya. Iya makin parah, itu memperburuk. Karena kalau kanker pernapasan sama COVID itu temen. Gitu, kalau kata dokter. Iya. Itu dokter juga udah pusing nih. Saya ditangani 5 dokter spesialis. Gitu. Jadi saya kena leukemia, hyperleukosit sama COVID. 3 sekaligus. Iya. Gitu. 3 in 1, ya kan? Bukan tritunggal, 3 in 1. Kita nggak bahas doktrin gereja ya. Ini catatan saya guys, ini kenapa saya tulis gini, takutnya lupa gitu. Ini Tuhan Yesus yang suruh, nanti saya cerita. Nah jadi waktu pas itu tanggal 1 September 2022 tuh hari Kamis, terkena COVID. Nah jadi waktu pas sebelum saya dibawa masuk ke ruang ICU, itu saya dibawa ke ruang IGD dulu di RS Darmais. Nanti teman-teman boleh lihat itu ya. Saya udah kirim ke tim di sini. Foto-fotonya juga ada videonya, boleh ditayangkan. Jadi waktu saya dibawa ke ruang IGD di ruang di Darmais, rumah sakit Darmais. Nah waktu pas sebelum dibawa ke IGD itu saya doa sama Tuhan. Doanya cuma 2 gini. Saya nggak minta kesembuhan loh. Kok bisa nggak minta kesembuhan ya? Karena saya percaya mudah kesembuhan buat Tuhan. Gampang lah ya, tinggal sembuh gitu. Tapi kan Tuhan nggak mau kayak gitu. Jadi memang saya harus melalui ini semua. Sampai saya ngikutin doa Tuhan Yesus waktu pas di Taman Getsemani kan. Kiranya cawan ini lalu daripada kayak gitu. Tapi enggak, ya memang gua harus jalan loh. Ya takut lah, siapa yang nggak takut? Masa happy gitu nggak mungkin lah. Datang masuklah ruang IGD. Saya minta 2 hal sama Tuhan. Kalau memang Tuhan mau bawa saya dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal dari Engkau. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Simpel banget kan? Karena kenapa? Ini rumah sakit kanker nasional. Ya kan? Umum. Semua dari Indonesia datang ke situ. Dan sakitnya kanker ya kan? Panu nggak ada, panu nggak ada, suram nggak ada, lenyap di situ. Jadi semua hanya kanker di situ kan. Dan tahu sendiri obat-obat kemo itu kan baunya pekat. Benar. Pekat banget gitu, baunya pekat. Jadi bikin ya gitu deh, mual gitu kan. Dan itu saya tidak ada sama sekali tuh mual, pusing nggak. Saya dikasih oksigen aja, oksigen di hidung. Makan normal seperti biasa, kayak kita gitu. Sedangkan yang lain tuh mereka makan pakai sonde, atau sonde ya? Tahu. Kayak cairan. Bahkan dokter, suster, pasien yang ada di situ itu ngeliatin saya, kok saya makan enak aja gitu kan. Pas dia di rumah sakit kan dijatah tuh makanannya kan. Itu saya minta nambah loh. Bisa minta nambah tuh. Dikasih juga akhirnya, dikasih juga. Ya nggak tahu, mungkin ada nggak apa dia. Mungkin dipikir udah mau mati nih, biarin aja. Biar makan banyak dia. Kayak ditungguin saya mati kapan. Buat puasin aja lah di bumi ini. Udah di ruang IGD tuh kan, itu pasien tuh jerit-jerit tuh di dalam ruangan IGD itu. Karena emang sakit banget. Bahkan ada pasien di situ karena menahan rasa sakit kan dikasih painkiller tuh. Paling tinggi disuntik morfin kan? Morfin. Bukan buat mabuk, bukan. Morfin itu buat anti nyeri gitu kan. Itu sampai mereka bilang, dokter, suster udah matiin aja saya. Saya denger loh saya gitu. Gitu. Karena saking ini loh, menahan tekanan dari sakit itu yang teramat sangat. Gimana sih udah sakit banget? Ya depresi juga. Karena kalau kanker itu kan menyerang bukan hanya fisik aja, tapi juga psikologis juga kan, kena gitu kan. Makanya penting tuh keluarga terdekat tuh untuk support, orang yang terkena kanker gitu. Saya selalu bilang gitu, ngasih edukasi gitu buat penyintas kanker dimanapun di Indonesia ini khususnya. Nah jadi waktu pas di ruang IGD, karena saya kena COVID, saya dipindahin ke ruang zona merah. Di RS Darmais masih. Itu ruangan cukup besar, di dalamnya itu ruangan terang. Ada lampu terang. Sendiri. Itu tempat tidur kosong bekas pasien yang kena kanker dan COVID meninggal. Udah almarhum lagi. Udah almarhum semua. Jadi tapi jenazahnya nggak ada di situ. Tapi kosong aja. Ada alat kedokteran. Cuman kan suasananya tetap horor gitu kan. Saya dipindahin jam 1 pagi. Jam 1 pagi lagi. Ke situ, ke ruang zona merah itu. Nggak bisa nolak tuh. Nggak bisa, harus mau. Kan nggak mungkin juga kabur
bisa ditangkap Kan saya. makin stres juga kayak gitu pada saat itu kalau kita tahu kayak gitu. Nah, itu dia. Itu makanya tadi saya doa sama Tuhan mintanya gitu kan Tuhan kabulin. Itu nggak ada pikiran namanya takut sih, ada secara manusia takut, tapi nggak mendominasi saya jadi takut. Gitu. Kayak seperti ada keberanian yang teguh untuk saya tetap menjalani ini gitu loh. Karena saya tahu Tuhan Yesus ada di samping saya walaupun saya nggak bisa lihat dia secara fisik. Jadi di dalam ruang zona merah itu tempat tidur kosong, alat kedokteran, ada toilet di pojok tuh, kecil. Itu buat pasien. Itu cuman saya seorang di situ di dalam ruangan yang besar itu. Dan itu malam itu kan jam 1, jam 2 itu suasananya benar-benar horor, bukan film horor. Ini horor reality. Itu pintu toilet bisa gerak sendiri. Beneran. Itu kejadian. Nama rumah sakit tahu sendiri. Iya, tahu sendiri Dharma itu udah banyak jiwa itu di situ. Nah, terus karena saya di situ sambil ditransfusi darah, itu ada fotonya juga. Jam 7 pagi saya dipindahin ke ruang ICU. Ars Darmais. Suster cerita sama saya. Kamu tahu nggak? Semua pasien yang kanker dan COVID yang keluar dari zona merah ini semuanya meninggal. Cuman kamu yang hidup satu orang. Dibilang gitu. Saya udah masuk keranda orange tuh yang buat orang COVID. Oh iya. Tahu kan keranda orange? Yang kalau orang masuk keranda orange pakai ventilator gitu kan. Oh saya nggak masuk oksigen biasa aja. Saya dibawa naik tuh ke lantai 8 ya kalau nggak salah di ruang ICU itu naik loh. Saya mulai dirawat di ruang ICU tanggal 4 September hari Minggu 2022. Nah saat itu karena saya masih hyperleukosit, saya kan diinfus tangan saya tuh. Iya. Diinfus di tangan kiri saya ini terjadi pembekuan darah. Yang mengakibatkan apa? Vena pembuluh darah kecil saya ini tangan pecah, hancur. Nanti fotonya boleh tayangin teman-teman boleh lihat. Seperti kayak orang disayat-sayat pakai silet. Sampai sini. Itu sakitnya luar biasa, sakit banget. Sakit banget. Jadi waktu itu sampai dikasih painkiller sama dikangkangin gini tangan. Iya. Kangkangin apa tuh? Apa dikangkangin gini ya? Ya pakai gitu deh ya. Itu dikasih painkiller tuh dosis 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, beda-beda ya, ada tingkatannya. Yang paling tinggi memang morfin, paling tinggi itu morfin. Saya disuntik morfin 24 jam loh. 24 jam, jadi diinfus yang pelan-pelan itu, tapi 24 jam. Aduh, tuh makin tambah sakit. Ngilunya sampai ke tulang-tulang, jadi seperti kayak kita ditusuk, kayak dibor gitu, kayak mau meledak, iya kayak gitu. Kayak tangannya mau putus tapi nggak putus. Gitu kan. Nah udah tepat tanggal 5 September hari Senin 2022 jam setengah 3 pagi. Ini saya kasih gambar sedikit ruang ICU ya biar tahu ya. Jadi ruangan ICU itu namanya intensive care unit. Jadi ruangan khusus memang untuk perawatan khusus. Jadi itu ruangannya hanya dibuat dari kaca. Temboknya itu kaca, kanan kiri kaca, depan kaca, pintunya sliding, ada passwordnya. Saya sendiri di ruangan itu, di samping kanan saya ada ibu-ibu kanker payudara, stadium akhir, COVID kritis meninggal. Sebelah kiri saya anak kecil 1,5 tahun, COVID kritis kanker otak dia. Kanker otak. Nah jadi saya. Buat yang akhir Juli rayain bareng Blibli, ada cashback 113%, pantengin terus. Pasien yang sadar salah satunya di situ. Nah jadi waktu pas jam setengah 3 pagi. Tanggal 5 September 2022 karena di ruangan ICU itu kan ada jam digital, suhu di setel 15 derajat gitu. Di atas atapnya itu ada speaker kecil buat itu untuk informasi, komunikasi, dan itu ngeling satu rumah sakit dan juga disambungan dengan rumah sakit milik pemerintah di Indonesia gitu ya, milik pemerintah ya, bukan swasta. Nah itu jam setengah 3 pagi karena sudah nggak tahan dengan sakit yang saya alamin, saya sambil disuntik painkiller morfin ya. Saya bilang sama suster, tolong cabut aja morfinnya. Saya udah nggak tahan, benar-benar nggak tahan. Kan demam juga, demam tinggi gitu. Nahan sakit yang teramat sakit masih COVID ya, masih ini. Terus saya udah mati setengah tuh, nggak enak pokoknya. Setengah badan udah nggak berasa, udah nggak enak deh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi suster cabut aja, terus bilang jangan, ini obat katanya. Kok makin tambah sakit gitu kan. Ya udah tetap kan dipasang morfin. Saya udah berserah total sama Tuhan tuh. Saya kan bawa handphone di ruang ICU, nanti saya cerita deh. Nah jadi waktu pas itu saya doa sama Tuhan Yesus sambil gemeteran tuh, kalau ini memang waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali kepadamu asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Langsung dikabulin doa saya.
meninggal saya. Setengah 3 pagi, 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais. Gitu. Saya dibawa naik ke atas sama Tuhan. Udah tertulis gitu meninggal atau cuma Lewat. masih Lewat. alat-alatnya Setengah udah 3 pagi. Udah gitu loh. Setengah 3 pagi. Setengah 3 Setengah 2 pagi. Memang sih saya nggak lihat secara langsung karena saya langsung dibawa naik. Dibawa naik oleh suster. Bukan suster, sama Tuhan. Oh, Dibawa sama naik. Tuhan. Oh. Dibawa naik sama Tuhan. Nah, ini yang saya lihat di atas sana. Yang saya lihat di atas sana. Penasaran nggak? Penasaran. Penasaran. Dibawa naik gitu loh ya kan. Oke. Terus Jadi gimana? dibawa naik sama Tuhan. Jadi yang saya lihat ya, ini anggaplah ini seperti tubuh saya nih. Ya. Jadi saya di atas sana tuh saya diliputi oleh cahaya putih, Oke. terang banget. Terang. Panas nggak? Enggak seperti matahari tapi bukan matahari. Dan itu nyaman, Nyaman, damai gitu. damai, plong, lega gitu loh. Kayak nggak punya utang gitu, kayak nggak Cicilan lunas pokoknya. Pinjol kabur semua. Ya. Nggak ada pinjol, nggak laku di situ. Ya. Terus rasa sakit yang di tangan saya itu hilang. Berarti ngelihat dong, ngelihat Tuhan sendiri. Nggak bisa lihat, Malaikat kan atau- dilingkupi cahaya tuh. Oh, Cahaya gitu. terang, cahaya putih terang itu. Tetap nggak bisa ngelihat gitu Tuhan yang gondrong gitu atau apa gitu. Nggak bisa lihat. Mungkin gambarannya kalau di Alkitab seperti kayak Paulus waktu pertama kali dipanggil sama iya, Tuhan kan. iya, Tapi iya. sampai buta kan. Dia Iya, cahaya iya. putih juga kan, Iya, sama cahaya cahaya putih. Cahaya putih juga. Itu apa ya? Ngalamin tuh kasih yang luar biasa tuh. Kasih yang sempurna, kasih yang utuh. Iya. Bahkan saya nggak sanggup untuk meminta sesuatu. Nggak sanggup untuk meminta sesuatu. Karena udah cukup buat saya, udah Iya, cukup. Mau minta apa lagi? Kalau Iya. kita ketemu Tuhan Yesus, mau minta apa? Kasih yang utuh Iya. itu. Nggak bisa. Ketemu Pak Jokowi minta sepeda. Ya kan? Iya. Masa sama Tuhan minta sepeda? Gitu. Itu hanya beberapa detik aja loh. Berarti nggak sama sekali. Tuhan Nggak. pulihkan aku biar aku bisa Nggak, balik lagi nggak. gitu. Saya udah nggak sanggup minta apa-apa karena enak banget. Udah ya. Iya, itu kalau saya mau pilih lebih baik saya di sana daripada di bumi. Oh gitu. Iya. Karena udah merasakan banget ya. Iya. Ini ya. Dan itu nggak bisa tergantikan. Di bumi macet ya kan. Oh, Belum nanti cicilan banyak. iya. Ya kan? Biaya hidup. Biaya gede. hidup tinggi ya kan. Iya. Mana-mana bayar bensin. Iya. Benar. Sana enggak. Oh, set. Malah dijemput lagi. Ya? Oh, dijemput. Iya. Jadi itu hanya beberapa detik aja saja. Beberapa detik. Itu tadi ya, catat ya, 5 September 2022 jam setengah 3 pagi. Pagi. Kemudian saya bangun, duduk, posisinya duduk loh. Di ruang ICU RS Darmais jam 7 pagi. Duduk. Dengan nyawa gitu. Iya, Oh, iya. Duduk. Iya. Sadar, posisi sadar. sendiri. Iya. Dan itu kejadian, berarti kalau dihitung 5 jam ada ya? Ya sekitar 5 jam lah. 5 jam ya? 5 jam. Di bumi itu udah 5 jam, tapi di sana beberapa detik doang. Dan itu saya belum dipindahin loh, masih di ruang ICU RS Darmais. Suster datang masuk kan. Masuk, dia kaget lah, saya, kok duduk? Oh, kamu masih bisa bertahan? Kamu udah nggak ada, dia bilang gitu. Kamu masih bisa bertahan? Saya bilang ke susternya kan bukan dari kalangan kita kan. Iya. Saya bilang, suster tau nggak? Tadi malam saya bertemu sama Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Terus dipanggil dokter jaga, karena masih pagi kan, Iya. dokter jaga. Itu kaget lah. Nah, dilihat dari data komputer semua, kamu luar biasa, kamu masih bisa bertahan sampai saat ini, semua mujizat dari Tuhan, dia bilang. Dokternya bukan kalangan kita juga. Jadi dokter sama suster saksi pertama itu kan. Iya. Itu tanggal 5 September 2022. Nah, karena kan tadi tangan saya hancur itu, makanya saya dilakukan tindakan namanya CPC. Malamnya itu jam 7:30. Iya. Dibolongin dada saya, tembus sampai ke jantung, dipasangin selang 12 cm. Untuk kemo, untuk masukin obat gitu, langsung ke vena besar kan, vena kecil sudah hancur. Iya. Ya, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan apapun, ya walaupun sedikit pendarahan tapi aman semua. Nah, menjadi puncaknya itu tepat di 6 September 2022 hari Selasa. Jam 6 pagi. Ini semua saya catat secara detail. Karena memang Tuhan Yesus suruh saya catatkan ini. 6 September 2022 jam 6 pagi. Kan saya di ruang ICU tuh, sedang Iya. lagi tiduran. Tiba-tiba saya merasakan seperti kayak ada hembusan angin dari pintu depan tuh, yang sliding itu. Iya. Yang tadi saya bilang itu kan. Iya. Wus gitu kan. Itu meluk saya dengan erat, tapi nggak sakit. Dan itu suasananya enak. Manifestasinya apa? Itu saya nangis kayak anak kecil.
Kayak anak bocil minta jajan. Iya. Gimana sih anak kecil nangis? Iya. Kayak gitu loh. Itu di ruang ICU loh. Saya nangis jadi-jadi itu bukan ibadah KKR, enggak. Ini ruang ICU. Iya, nangis histeris juga ini. Iya, itu saya ngalamin lawatan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Wah, enak banget dah suasananya. Nah, karena di depan sana kan ada ruang monitoring. Dokter sama suster kan. Yang tadi saya bilang itu. Iya, bisa lihat. Dia lihat dari monitor di layar itu, kok saya nangis. Tapi dari data komputer baik-baik aja nih. Normal-normal aja saya, nggak kenapa-napa. Penasaran dong, coba suster mau ngecek dong. Mau mastiin lah. Mau masuk dia ke ruang saya, kan ada passwordnya. Iya. Saya posisi sadar, saya ngeliat kotak-katik, nggak bisa dibuka pintunya. Yang sliding nggak bisa dibuka. Terus dokter jaga, coba panggil. Mau dibuka lagi, nggak bisa dibuka. Jadi mau dikunci sama Tuhan. Jadi mereka hanya menyaksikan di balik tembok kaca. Dan saat itu Tuhan Yesus bicara sama saya. Gitu. Saat itu Tuhan Yesus menyampaikan visi kerajaan surga yang harus saya lakukan. Oke. Ini buat saya, harus saya lakukan. Gitu loh. Karena memang tugas khusus yang Tuhan berikan untuk saya. Dia bilang begini, ini saya catat apa yang Tuhan Yesus bilang ke saya. Berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Amin. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Makin tambah nangis saya. Itu siapa saya Tuhan? Saya ini sampah, debu tanah yang harusnya binasa. Kita semua harus binasa, benar kan? Iya. Tapi oleh karena kasih karunia, oleh karena kuasa darah Yesus, kita ditebus, diselamatkan. Betapa begitu berharganya setiap kehidupan kita di mata Tuhan. Bayangin loh, saya yang nggak berharga ini dipandang berharga di mata Dia. Dia Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta alam semesta, datang menghampiri saya yang debu tanah ini. Itu buktinya apa? Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun latar belakang kita, apapun yang sudah terjadi di masa lalu kita, Tuhan tuh nggak lihat itu. Bagaimana kita mau meresponi kasih Tuhan? Itu di situ. Itu hampir 10 menit, agak lama sebenarnya, hampir 10 menit. Setelah udah mulai reda, suster dokter bisa masuk. Oke. Buka pintu. Dia nanya, kenapa kamu sampai nangis? Saya bilang kepada mereka, ini mereka bukan dari kalangan kita. Tahu nggak dokter sama suster? Tadi Tuhan Yesus datang ke sini. Saya bilang itu. Dia bicara sama saya. Bengong dong ya? Bengong dia. Siapa Yesus itu? Nggak ditanya? Nggak, dia nggak nanya, belum nanya itu. Cuma dia bilang ini, kamu luar biasa, ini mujizat dari Tuhan. Begitu doang dia jawabnya. Oke, karena dari secara medis pun memang apa yang saya alami itu perkara supranatural. Udah apa ya, menembus batas logika medis gitu. Dan bisa disaksikan mujizat yang nyata. Amin. Gitu. Nah, akhirnya itu kan tanggal 6 September kan. Masih di tanggal 6 September juga, pas siangnya menuju sore, diadakan teleconference. Kan tadi ada speaker ya, ada speaker kan. Nah, itu ngeling satu rumah sakit, juga dihubungkan dengan rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Jadi dari ruang sebelah, saya tanya jawab. Dokter nanya ke saya, kamu bisa menjelaskan nggak bagaimana kamu kok masih bisa bertahan sampai saat ini? Kamu udah divonis kanker darah, leukemia, yang hidupmu nggak akan lama, kena COVID juga, hyperleukosit juga, kok kamu masih bisa bertahan sampai saat ini? Kau bisa jelaskan kepada kami semua ini sekarang sudah tersambung ada di beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia dan juga di rumah sakit Darmas ini. Dalam hati saya, yes, ini kesempatan saya untuk bersaksi. Kan Tuhan yang suruh kan? Iya. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Intinya, saya hanya beritakan aja. Masalah doktrin. Iya. Masalah mereka mau percaya, nggak percaya, mau terima nggak terima, kan saya suruh beritakan tadi kata Tuhan. Iya. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Di situ saya nggak ragu-ragu, nggak bimbang, dengan tegas saya mengatakan, kan saya sudah jelasin. Saya katakan kepada mereka, dokter, suster tahu nggak apa yang saya alamin dari tanggal 5 dan 6 September. Semua saya boleh bertahan sampai saat ini semua karena kasih Tuhan Yesus. Dia datang menghampiri saya. Amin. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus juga sayang sama dokter. Dan sayang sama kita semua. Dia juru selamat bagi dunia ini. Dokter mangkentong saya. Saya nggak peduli mereka mau percaya atau nggak. Saya kan justru hanya untuk memberitakan.
Diciptakan ya. Tuhan yang suruh loh, bukan manusia yang suruh. Iya, Gitu. Kalau udah Tuhan yang suruh, udah saya jalanin gitu. Apapun tuh saya jalanin pokoknya. Oh dia yang suruh kok, ngapain takut? Iya. Nah udah kan, setelah itu banyak tuh, ada beberapa telepon masuk dari berbagai daerah kan. Yang dari Kalimantan ada, terus dari mana lagi, Medan ada gitu. Iya. Gimana biar Kok edukasi bisa bertahan, edukasi gitu. Ya intisarinya, saya katakan itu tadi, Tuhan Yesus datang. Jadi kan memang itu, mau gimana? Iya. Mau apa yang saya sampaikan? Memang itu kenyataannya kok gitu. Udah, terus akhirnya hari Rabu tanggal 7 September tuh 2022. Nah, di tanggal 6 September itu saya dikasih satu ayat firman Tuhan tuh. Di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 terkenal nih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Kalau sebagian dalam versi Inggrisnya benar bahasa Inggris tuh, yet through I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan melalui lembah bayang maut, bayang kematian, itu kita hanya melalui aja, nggak tinggal di dalamnya. Gitu, nggak akan tinggal dalamnya. Goodbye gitu ya. Iya. Jadi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti berikan kemenangan asal kita responnya benar aja di hadapan Tuhan. Nah makanya heran ya, sampai saya kok boleh bawa handphone di ruang ICU. Iya. Kan nggak boleh kan, gitu. Padahal dokter, suster, security tahu saya bawa handphone. Saya bawa charger handphone, saya bawa coverall. Bahkan suster sampai bantuin ngecas handphone saya di ruang ICU loh. Oh gitu. Karena mungkin di pikiran dia, biarin aja udah mau mati, puas-puasin dia main handphone. Tapi nggak melalui alat ini kan nama Tuhan dimuliakan. Iya. Makanya saya suka bilang sama teman-teman saya, kalian mau nggak bertemu sama Tuhan? Saya bilang gitu. Kalian rindu nggak mau dengar suara Tuhan? Mau ketemu secara pribadi dengan Tuhan? Banyak yang jawab, mau. Saya punya resepnya. Yakin bener mau? Kalian tahu nggak ICU itu apa? Hurufnya apa? I, C, U kan? I, C, U. Coba kalau kita ejak pelan-pelan. I, C, U. Saya berjumpa engkau. I, see you. I-nya gede kan? Tuhan. Saya berjumpa Tuhan. Nah jadi teman-teman kalau mau cepat ketemu Tuhan, masuklah ruang ICU. Ya kan? Iya benar. Iya benar kan? Antara ada dan tiada ya. Langsung pada diem semua. Nunduk, mengeningkan cipta mulai. Nah ini yang katanya mau ketemu Tuhan, ya masuk ke ruang ICU cepet itu, jalan tol. Tenang aja, saya punya kenalan orang dalam di sana. Orang dalam. Aman. Orang dalam. Ya. Orang dalam. Gitu. Nah, tanggal 7 September hari Rabu 2022 tuh mujizat Tuhan terjadi. Oke. Covid saya langsung negatif. Oh. Terus apa? Tadi saya hyperleukosit langsung normal. 580 jadi 71.000. 71.000. Dalam tempo 1 malam. Itu pekerjaan siapa? Wih, perubahannya jauh ya. Iya, pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau obat kan butuh proses ya. Proses. Semalam loh. Itu pasti Tuhan Yesus sudah lah, nggak mungkin lah. Gitu. Karena dokter kan terbatas, alat medis terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang nggak terbatas dan tidak bisa dibatasin oleh apapun juga. Ya kan? Nah, bagaimana dengan leukemia saya? Nah, saya percaya Tuhan untuk bekerja nggak setengah-setengah. Pasti Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, karena harus ikutin prosedur medis. Hari Kamisnya tanggal 8 September 2022, saya dilakukan pengecekan terakhir. Itu namanya BMP. BMP itu sumsum tulang belakang saya diambil. Maksudnya di kerok gitu, coak gitu. Ya, jadi di anestesi dulu. Oh. Dimasukin jarumnya agak besar dikit. Oh. Dikit. Dikitnya dikit. Dikit. Masukin, disedot sumsumnya 5 cc. Nah, terus tulang belakang saya dicungkil pakai spatula. Dah. Alatnya kayak gini nih, cuman kegedean, dia kan jari gede banget gitu. Kalau gambarnya seperti kayak mata kail, pancing, mata pancing kayak gitulah yang modelnya. Tajamnya minta ampun ya. Tajam, kecil tapi itu dicongkel tulang belakang saya untuk biopsi, untuk sampel. Untuk sampel. Bukan diambil satu tulang gitu, nggak bisa berdiri. Kecil doang. Tapi sakit karena tulang nggak bisa dibius kan. Iya. Itu saya doa terus sama Tuhan, minta keberanian, dan Tuhan kasih keberanian. Kalau ditanya sakit nggak? Ya sakit, sakitnya ngilu gitu. Gimana sih? Ngilu lah, tulang kan ya, sama tulang. Udah hasilnya keluar, ternyata saya benar itu saya terkena kanker darah yang CML jenisnya, chronic myeloid leukemia. Gitu. Akhirnya saya dapat kabar gembira tuh tanggal 10 September 2022 saya boleh pulang rawat jalan sampai sekarang. Haleluya. Dan hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai tadi nih Juli nih 2024 ini saya ke Darmais, hasilnya semua baik, sehat
dan normal, itu semua karena Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, nanti saya akan melakukan evaluasi di akhir bulan Juli nih. Tadi saya cerita tuh namanya apa namanya itu? Pengambilan darah untuk pemeriksaan genetis itu. Kalau itu negatif, saya nggak perlu minum obat kemo lagi. Puji Tuhan. Gitu. Jadi saya masih minum obat kemo sampai sekarang, masih apa? Ambil darah. Ya. Ambil darah apa cuci darah? Nggak ambil darah. Ambil darah. Sampel buat Buat sampel darah gitu. Masih check up sampai sekarang. Ya, puji Tuhan, semua Tuhan cukupkan. Ini juga lagi ngumpulin biaya buat itu tadi yang tes apa namanya itu? Ya. BRI atau apa namanya itu? BRAR ya. Berar. Itu diambil juga darah, diambil untuk sampel aja. Jadi untuk melihat nanti itu kankernya itu gimana gitu. Tapi dari hasilnya sih memang baik terus gitu. Sehat gitu. Puji Tuhan. Ya, dari dokter vonis 3 bulan dan dari data mereka dikatakan bahwa saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Widih. Itu. Udah dikasih ini. Iya. Oh. Se-Indonesia di tahun 2022 ya. Benar sih, benar 2022 ya. Benar sih. Karena yang lainnya meninggal. Iya. Karena kalau kata dokter saya, misalnya ada 10 pasien nih leukemia, misalnya leukemia semua, jenis apapun, itu kemungkinan besar ada yang selamat hidup, hanya 1. Kalaupun 1 bisa hidup, mujizat. Mujizat ya. Medis pun bilang begitu. Itu loh, mujizat. Berarti sebenarnya nggak bisa disembuhkan dong itu ya? Ya, seperti itu. Iya kan? Iya. Cuma nanya berobat dan akhirnya drop badan, sakitnya makin ganas gitu kan? Karena kalau darah kan nggak bisa dioperasi, beda dengan kanker yang lain kan. Kalau kanker yang lainnya dioperasi, terus diradiasi, ya kan. Kalau darah apanya mau diradiasi, apa yang mau dioperasi, disedot darahnya, mati, masukin lagi, mati juga. Berarti kalau ini bang, ini apa sekarang transfusi darah? Transfusi darah itu maksudnya gimana sih? Bukan cuci darah. Transfusi darah beda sama transfusi darah. Kalau transfusi darah, kita dimasukin darah baru, tapi yang darahnya sejenis sama kita. Tapi darah lama? Darah lama ya masih ada di situ. Oh. Jadi untuk nambahin aja. Nambahin. Fresh gitu ya. Waktu itu pas awal saya 4 kantong tuh. 4 kantong? 4 kantong, 250 apa ya, cc ya? Iya. 250 ya. Jadi 4 seliter lah. Gila itu. Nggak tahu darah siapa tuh. Siapa yang dikorbanin? Tapi bayar kalau darah masing udah ada ini. BPJS sama BPJS. Di cover BPJS. Iya. Cuma nanti pemeriksaan darah ini nggak di cover BPJS. Gitu. Kalau obat-obatan di cover. Obat kemo. Oh, iya, itu mahal obat kemonya. Ya, semua berarti ini udah lepas dari kemo? Masih. Obatnya saya bawa. Mau lihat obatnya? Gimana obatnya? Ada. Mau lihat? Gede-gede? Obatnya gede. Sehari berapa diminum? 1. Nanti sore saya minum jam 6. Nah ini obatnya. Oh, ini obatnya. Tidak dijual di apotek ya, jadi nggak ada di apotek. Ini dari rumah sakit. Ada morfinnya nih? Enggak, bukan. Ini kan bukan obat anti nyeri. Ini obat kemoterapi oral. 400 mg. Oke. Dari perjalanan hidup ini bang, abang kan udah dapetin ya mujizat Tuhan. Ini kalau saya lihat foto-fotonya juga, wah ini ngeri sih, saya aja ngeri lihat. Gak nyangka gua ininya. Tapi ya itulah, abang kan udah nilai ibaratnya dikasih Tuhan tuh spesial juga lah ya. Ini dari semua ini abang tangkapnya tujuan abang apa sih? Gitu, dikasih kesempatan atau apa gitu, atau menurut abang gimana? Ya, jadi memang setelah saya ngalamin ini, saya akhirnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Oh, selama ini kan punya tujuan hidup? Ada tujuan hidup, tapi tujuan hidup saya hanya untuk kesenangan saya pribadi. Oh, ya kan, gitu. Mungkin saya bekerja ya hanya untuk mencari nafkah kayak gitu kan. Penting hidup aja gitu. Penting ya. hidup gitu. Jadi nggak ada namanya tujuan ilahi gitu loh. Benar. Tujuan kekekalan gitu loh. Walaupun saya udah melayani Tuhan loh. Oh. Walaupun saya sudah melayani Tuhan, saya udah melayani Tuhan ya. WL loh, worship leader, ya kan? Tapi nggak punya tujuan rohani, maksud tujuan kekekalan. Iya. Ya memang sih bertemu Tuhan Yesus, tapi apa gitu makna kehidupan yang harus saya terapkan di bumi ini selama saya masih hidup.
Kan hidup kan bukan milik kita, bukan Iya. milik saya, tapi milik Tuhan. Ya. Gitu loh. Dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus di hadapan Allah yang hidup, itulah ibadah yang sejati. Gitu. Gitu. Jadi tujuan hidup saya jelas. Selain untuk menyenangkan hati Dia, yang kedua itu memberitakan kabar baik bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Sampai detik ini saya beritakan kabar baik kepada siapapun yang saya temui. Bahkan 80% lebih saya beritakan kabar baik itu bukan dari kalangan kita. Saya beritakan kabar mereka. Saya memberikan edukasi khusus tentang kanker ya bagi mereka. Gitu. Saya kasih kekuatan, saya motivasi mereka percaya bahwa ada pengharapan dalam Tuhan Yesus, ada jawaban yang pasti dalam Tuhan Yesus, ada jalan keluar. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Gitu. Ada harapan dalam Tuhan Yesus. Iya, ya. Berarti ini keliling-keliling ya, di bawah dinaungin gereja atau gimana nih? Enggak. Dinaungin Tuhan Yesus langsung. Dinaungin Tuhan Yesus. Iya. Walaupun saya punya wadah gereja, gitu. Iya. Tapi saya kan bukan full timer, saya full heart melayani Oh, pekerjaan gitu. Tuhan. Interdenominasi antar gereja. Iya. Jadi tidak dibatasi oleh sekat-sekat tembok gereja. Gitu. Ini ada temboknya. Iya. Iya. Itu ya teman-teman, saudara-saudara bisa dengarkan bagaimana kesaksian beliau sangat luar biasa. Kira-kira apa mau disampaikan, Bang? Oh ya, ada yang mau disampaikan Mau sampaikan ya? buat penonton gereja YouTube. Ya selain itu dukung dengan dana juga ya, Bang. Ininya, Boleh, ya, boleh. rindu Mau untuk nomor rekening saya. Nanti tak bikinin di ini karena sangat beliau ini memang benar-benar jalan titik ke titik gitu kan. Iya. Untuk melayani. Hujan-hujan ini jalan sampai nginep ya, Bang. Iya. Nginep ya, kalau nginep gitu. Karena memang serius. Jujur saya bisa sharing dikit ya. Kita udah 2 minggu 3 minggu lalu ya. Diingetin lagi sama beliau, padahal saya udah ke Singapura, Malaysia, diingetin, ayo ini, wah ini memang harus nih gitu kan. Memang kerinduannya untuk melayani gitu. Iya. Ada kan saya juga capek ngoling-ngoling, Bang. Narasumber, harus begini, banyak ini kan, banyak ini. Ya ini puji Tuhan ini diingetin lagi, ayo kapan bisa? Ini udah balik di Jakarta gitu. Ya udah. Ini puji Tuhan. Jadi saya percaya beliau dipakai Tuhan lebih lagi. Bahkan bukan di Jakarta aja, Bang, luar negeri, desa-desa gitu. Dan banyak juga tadi ya yang sudah dipanggil ya. Iya. Untuk ini. Ya, syuting podcast juga. Iya, syuting podcast ini. Ya, puji Tuhan lah. Apa, Bang, kira-kira, Bang, mau disampaikan? Ya paling buat teman-teman gereja YouTube ya dimanapun kalian berada semua. Ya. Mungkin kalau saat ini teman-teman ada yang sakit leukemia atau kanker darah, mungkin sama seperti saya, atau kanker jenis yang lain, atau sakit apapun lah ya, atau pergumulan apapun deh, terserah apapun itu. Percayalah, ingat selalu nih, Tuhan itu pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, jangan mudah menyerah. Percaya, jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Ingat selalu, Dia itu Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Jadi Dia tahu tentang kehidupan kita, dari awal kita ada di bumi ini sampai nanti kita kembali kepadanya. Percayakanlah hanya kepada Dia, karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi tetap semangat, terus berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Selesaikan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, Bang. Ini juga punya channel, apa YouTube channel? Agung Worshipper TV. Ya, jangan lupa subscribe ya. Agung Worshipper TV. Double ya. P. Ya, kalau media ininya Instagram nggak ada? Instagram ada? Ada, apa? Ada. Agung Worshipper _official. Official ya. Nah, kalau teman-teman, saudara-saudara yang merasa diberkati, mau ini nanti bisa hubungi saya juga kalau mau mengundang beliau. Boleh. Bersaksi di gereja, di organisasinya, di komunitas nggak apa-apa Boleh, ya. komunitas nggak apa. Nggak harus dibatasi. gereja kan? Nggak harus gereja. Ya, takutnya harus gereja. Jadi kita kelas ya. gereja tanpa tembok.
nggak ada temboknya. Udah dijebol. Ya, itu teman-teman, terima kasih buat kesempatannya Bang. Ini udah bersaksi di sini. Jangan lupa main ke channel beliau, dukung, karena channel beliau harus butuh 1000 subscriber ya. Iya. Biar dimonetize salah satunya Tuh. ininya. Nanti doain saya juga nih tanggal 30 Juli ini 2024 Iya. itu saya akan melakukan pemeriksaan untuk evaluasi namanya. Iya. Karena kalau kanker itu kan masih harus ada evaluasi, Iya. ada check up. Nah ini mah dibutuhkan dana yang cukup lumayan Iya. gitu, cukup lumayan karena itu tidak di cover BPJS. Ya. Tanggal 30 Juli itu nanti saya akan diambil darahnya itu untuk uji genetik darah namanya itu. Iya. Itu lebih sensitif lagi. Itu untuk melihat apakah sel kanker ini masih aktif atau udah nggak ada. Oh. Tapi saya percaya sudah sembuh, pulih total semua, Amin. bersih. Jadi saya kalau udah negatif itunya, udah nggak perlu minum ini, nggak perlu minum obat kemo lagi, lepas gitu. Karena udah mau 2 tahun kan. Ya. Nanti tanggal 8 Juli 2024 ini saya ulang tahun yang kedua, divonis dokter Di Indonesia. leukemia. 5 September 2024 ulang tahun yang kedua, bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Ntar judulnya gue bikin bangkit dari kematian. Nah, lah bangkit ya. dari kematian, Karena boleh. Ini dikit, ya kan? Iya, iya. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih sahabat gereja YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. God bless you.